Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana melakukan perubahan materi ujian surat izin mengemudi atau SIM. Kini polisi memberlakukan ujian praktik SIM C jadi bentuk sirkuit. Perubahan materi bentuk sirkuit ini tetap tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara. Perubahan mekanisme ini disampaikan langsung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian memastikan bahwa pemohon SIM C tidak akan lagi menghadapi ujian praktik zigzag dan angka 8. Perubahan materi ujian SIM ini telah dilakukan tahap pengkajian. Perubahan materi bentuk sirkuit tetap tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara. Perubahan pertama pada ujian SIM adalah perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir 4 materi praktik. Ukuran sirkuit pun diperlebar dan tidak lagi melewati jalur zigzag. Hari ini saya sengaja datang ke Dan Mogot dan nanti hari Senin kita harapkan 2 hari ini masing-masing jajaran sampai ke tingkat Polres bisa menerapkan ujian seperti yang kita lihat pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman yang di daerah, teman-teman media yang di wilayah bisa melihat langsung di Polres masing-masing apakah sudah tersedia layout yang seperti ini. Saya perlu memberi masukan yang pertama, ketika tadi teman-teman sudah melihat, sayangnya gambarnya terpisah ada di sebelah sana ya. Tadi ada jalan lurus, kemudian ada U-turn, kemudian membentuk semacam gerakan letter S, baru lurus dan kemudian bereaksi untuk buang ke kiri dan ke kanan. Artinya, kalau sebelumnya kita ini hanya menguji per item, sepotong-sepotong, sekarang ini kita rangkai sedemikian rupa seperti masyarakat kalau berjalan di jalan raya. Sebelumnya viral video seorang ibu yang memprotes petugas Satlantas Polres Gresik karena anaknya 13 kali gagal mengikuti ujian praktek mengurus surat izin mengemudi atau SIM. Dalam video tersebut ia meminta Kapolri tidak sekedar memberikan imbauan, tetapi menertibkan aturan yang jelas untuk pegangan anggotanya di lapangan dan tidak mempersulit ujian pembuatan SIM. Tadi pagi saya sempat adu mulut Pak di Satlantas Gresik, Jawa Timur, ya, tempat domisili saya, ya Pak ya. Tadi itu saya mau mengantar anak saya, mengawal anak saya, kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus. Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Jadi saya tuh tadi sempat mau menemui Kasat Lantasnya. Setelah saya lihat anak saya tidak diluluskan lagi untuk ke-13 kalinya, saya tadi mau nemuin Kasat Lantas, tapi tidak diperkenankan. Ditanya sama anggotanya, Ibu sudah ada janji. Dari siapa? Dari Bu Marita, saya bilang. Ibu sudah ada janji? Saya bilang belum. Oh, saya temukan dulu ya Bu. Ya, ternyata alasannya Pak Kasat Lantasnya tidak ada tempat. Berarti Kasat Lantasnya sering bolos dong Pak. Dilakukannya mekanisme baru ujian SIM C bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan SIM C tanpa menghilangkan sisi esensial dari faktor keselamatan dalam berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo membuat kaget Ibu Noviana dan keluarga warga desa Tanjung Anom, Pati, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah itu datang berkunjung, bahkan menginap di rumah mereka. Perasaan campur aduk dirasakan oleh pasangan suami istri Agung dan Noviana, warga desa Tanjung Anom, Gabus, Pati, Jawa Tengah. Mereka kedatangan orang nomor 1 di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga tak segan untuk berbincang dan berkeliling di rumah pasangan suami istri yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang las dan jualan es itu. Rumah Agung dan Noviana merupakan salah satu penerima program Tuku Lemah Oleh Omah yang digagas Ganjar Pranowo. Pagi harinya, warga pun berduyun-duyun mendatangi rumah tempat Ganjar Pranowo menginap. Mereka membawa makanan sarapan dari rumah masing-masing dan berdialog bersama Ganjar Pranowo. Pan warga tadi malam saya nginep di desa ya, ini di Pati ini. Ya tradisinya sebenarnya gampang. Kalau kita bisa ngobrol dengan warga, mendengarkan warga, keluar semua. Pak, daerahnya banjir, jalannya ketinggian Pak. Ternyata problemnya adalah teknis, bagaimana saluran-saluran mesti dibuka. Dengan kunjungan pemimpin daerah seperti yang diperlihatkan Ganjar Pranowo ini, semakin mempererat hubungan antara kepala daerah dengan warganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi acara Istana Berkebaya sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Acara itu berlangsung di kawasan Monumen Nasional.
melambangkan karakter masyarakat Indonesia yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan dan bersahaja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Istana Berkebaya saya nyatakan dibuka. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo resmi membuka acara Istana Berkebaya yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta Minggu sore. Acara ini diinisiasi oleh Kemenparekraf, Kementerian Sekretariat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Istana Berkebaya sendiri merupakan peragaan busana kebaya yang menghadirkan 400 peserta dengan catwalk sepanjang 200 meter. Selain peragaan kebaya, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, panggung budaya, dan area pameran usaha mikro, kecil, dan menengah. Istana Berkebaya menjadi salah satu side event jelang ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan seperti ini akan terus digelar secara berkelanjutan untuk mengangkat nasionalisme sekaligus melestarikan budaya Nusantara melalui budaya berkebaya. Sementara Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Jakarta hingga Silang Monas dan menyiapkan 46 kantong parkir selama kegiatan Istana Berkebaya berlangsung. Kebaya itu melambang